Mitra bisnis, pemerintah resmi mencabut bebas visa kepada turis dari 159 negara yang ingin masuk wilayah Indonesia. Alasannya, antara lain persoalan gangguan ketertiban umum dan atau penyebaran penyakit. Jadi saat ini negara yang berstatus bebas visa kunjungan ke Indonesia hanya 9 negara, yakni anggota ASEAN. Apa komentar Anda mengenai keputusan pemerintah menghapus kebijakan bebas visa di tengah upaya pemerintah menggalakkan pariwisata nasional? Silakan Mitra Bisnis 6339160, kami buka untuk Anda. WhatsApp call di 0816924924. Ya, jadi saya pikir untuk turis harusnya nggak keberatan ya kalau tadi dikatakan menggalakkan pariwisata. Tetap upaya kita menggalakkan pariwisata itu tidak akan berkurang. Saya yakin anggaran untuk pameran wisata di Kemenparekraf, kemudian event-event kalender wisata di semua ya kawasan super destinasi di 5 Indonesia maupun yang bukan super destinasi itu tetap. Hanya saja ingat yang kita sedang ingin ini adalah wisatawan, bukan bukan sampah daripada dampak daripada wisata. Misalnya dia pura-pura menjadi wisatawan tapi sebenarnya di sini bekerja cari nafkah, malah berkompetisi sama masyarakat setempat, jualan nasi padang, ada yang jualan yang lain-lain, maksudnya rental mobil dan lain sebagainya. Kemudian kita juga harus lihat, ini pemerintah coba perhatikan, kita kan ini akan mendekati tahun politik, jadi dengan adanya visa ini dicabut bagus, kita bisa screening, karena jangan sampai juga ada yang seolah-olah wisatawan 1 bulan 2 bulan, tapi karena ini dekat tahun politik malah berpotensi patut diduga mengacaukan kestabilan politik dalam negeri kita gitu. Dari negara manapun, tidak mesti dari negara barat ya, negara Asia Selatan, negara Timur Tengah atau negara apa. Kalau di sini niatnya untuk mengacau dengan bulan Februari tahun depan kita pilpres kan bisa saja gitu. Nah, semua bisa diantisipasi dengan dicabutnya visa sehingga mereka itu di screening dulu gitu. Terima kasih. Gini, kalau saya setuju setiap kebijakan setiap negara itu pasti harus dievaluasi baik buruknya, apalagi kondisi saat ini yang perubahan begitu cepat dan era destruksi lagi. Jadi kita harus cepat berubah. Kalau yang tidak benar ya dibenarkan. Kalau misalnya dulu bebas visa karena kita punya alasan, tapi kalau sekarang kita menutup visanya, bukan menutup, maksud saya tidak bebas lagi, harus apply, itu kita juga harus karena kita butuh mengevaluasi. Contoh yang paling penting adalah pemerintah mengevaluasi kembali atau menarik kembali bebasnya visa untuk turis asing karena pemerintah sudah menyiapkan perangkatnya, yaitu apply visa online. Jadi visa online kita tidak perlu meeting pejabat, kita juga tidak perlu visa on arrival. On arrival itu juga tempatnya pungli dan tempatnya kita dipersulit kalau minta sesuatu. Kalau online, visa online, sebelum wisatawan berkunjung ke Indonesia, mereka udah apply visa, kita memiliki kesempatan untuk mengevaluasi bagaimana kredibilitas orang yang apply tersebut. Jadi kita juga nggak menampung wisatawan yang sampah untuk ke sini. Kalau yang sampah di sini sudah banyak, jadi mendingan nggak usah daripada sampah yang masuk ke sini nanti polusinya tambah banyak. Makasih. Saya kurang sepakat. Menurut saya itu seperti membunuh nyamuk pakai meriam. Yang mati nggak nyamuknya tok, yang lain-lain ikut. Permasalahannya kan attitude. Dikaitkan dengan visa. Visa itu membawa devisa buat negara kita, buat turis-turis asing itu.
kan, dan fokusnya kan isunya kan hanya ada di Bali, daerah pariwisata. Yang perlu dilakukan penertiban attitude-nya. Mungkin setiap turis yang masuk Bali diberi semacam training dulu atau bagaimana. Tunjukkan kita punya etikat baik untuk memperbaiki etikat attitude mereka di negara kita. Bukan visanya yang di stop. Karena salah satu sumber daya devisa kita itu turis loh. Dan ribuan pekerja kita yang terkait dengan industri itu. Jadi visanya tidak bermasalah, yang bermasalah attitude-nya. Nah, itu yang perlu diberikan training, pembekalan. Khusus untuk misalkan daerah pariwisata di Bali misalkan. Jadi setiap turis itu diberi session 1 jam atau 2 jam dulu. Plus mungkin apalagi di Bali kan daerah pariwisata ya, diberdayakan polisi turis atau polisi wisata. Itu jauh lebih hangat diterima oleh turis, bahwa dia diawasi bukan untuk dihukum tapi untuk untuk disosialisasi bahwa kita punya budaya berbeda, biar dia menghargai juga begitu. Ini kan visa itu kan sebenarnya basically kan suatu izin untuk masuk ke negara orang, istilahnya masuk rumah orang lah. Dan sangat praktikal sekali lah. Jadi basically kan ini cuma basically izin masuk ini kan tergantung dari situasi rumah. Biasanya saya termasuk salah satu yang beruntung karena saya suka pergi ke luar juga. Jadi biasanya kalau kita mau masuk ke negara yang maju, mereka biasanya akan membatalkan visa karena mereka takut kita nggak pulang lagi setelah sampai di sana. Contohnya negara Eropa sudah pasti, negara Australia juga sama. Jadi mereka takut kalau kita datang kita nggak balik lagi. Jadi kalau mereka asas visa ini kan sebenarnya harusnya antar negara itu reciprocal. Jadi kalau misalkan mereka memberlakukan visa, kita juga harusnya memberlakukan visa juga. Jangan cuma mereka doang. Cuma ini balik lagi kan seberapa butuhnya kita, seberapa butuhnya mereka. Intinya kan begitu. Jadi misalkan contoh orang Jepang. Orang Jepang kalau misalkan dia datang sini, kita kasih uang 10 juta juga dia pasti nggak mau tinggal sini. Dia pasti akan balik lagi ke negaranya. Nggak mungkin dia orang Singapura tuh ke sini terus kemudian apakah mereka mau gelap tinggal sini? Ya mungkin juga. Apalagi orang Eropa, orang Australia rasanya jangan sekali lah orang yang mau datang ke Indonesia tiba-tiba nggak mau pulang lagi. Saya rasa mesti dipilah lah. Kita mesti lihat. Oke, visa ini kan memang menunjukkan suatu martabat suatu negara lah, seberapa kita asas resiprokal kita itu berlaku. Jadi artinya kalau jangan memberlakukan visa untuk warga negara kita juga harus berlakukan visa untuk warga negara mereka. Tapi again dilihat lagi kebutuhannya seperti apa, dan juga lihat pilah-pilah lah negara mana yang kelihatannya oke untuk diberikan visa atau minimal visa on arrival, dan negara mana yang memang jangan gitu, misalkan dari negara-negara yang masih boleh dibilang masih di bawah level berkembang lah, itulah yang yang kelihatannya secara langsung dikasih visa lah. Tapi kita juga harus pikirin bahwa ada teman-teman kita di bisnis pariwisata juga yang juga membutuhkan visa, walaupun bapak domestik lokal juga tinggi ya memang, biar gimana kita pariwisata luar kita tetap harus. Iya. Kalau menurut saya sih pemerintah ya sudah tepat ya untuk melakukan pembatasan visa terkait dengan kondisi terakhir. Ya yang jelas memang harus fleksibel gitu. Untuk dari sisi insentif untuk mengundang agar wisatawan datang ke Indonesia ya sementara waktu ya berdampak ya. Intinya ya pemerintah mengambil kebijakan ini untuk kembali mengatur para wisata untuk menjadi semakin baik, itu aja. Ini aturan ini kayaknya agak simpang siur gimana ya. Pariwisata baru mau bangkit, atau dihinjek lagi. Kan kesian, korban pertama kan pariwisata nih. Itu yang pertama. Yang kedua, kita pun nanti kan kena karma, kemana-mana juga susah. Yang tadinya kita datang bebas visa, akhirnya kena ini pengurusan visa juga. Kayak harus ditinjau ulang nih peraturan ini, mohon pemerintah ini harus tegas supaya yang baru mau bangkit itu ya biar lancar dulu lah, jangan dipersulit. Terima kasih. Oh mas, setuju aja mau pakai visa ya, bagus.
Apalagi misalnya negara tersebut juga memberi visa kita, bayar visa kita juga ke negaranya. Ya biar sama dong. Tapi nah ini ujung-ujungnya sangat korupsi. Ya jangan ya dikorupsi gitu loh, itu misalnya ya toh dananya itu pokoknya gitu aja boleh lah, terserah ya. Apalagi misalnya negara tersebut menjatuhkan kita visa ya, itulah apa sambil balik gitu. Juga sebenarnya itu nggak masalah buat mereka kalau yang mau pergi ya jalan itu bayar visa itu nggak masalah, gitu loh ya. Asal ya, mereka kan juga yang penting kitanya ini contohnya yang kemarin di medsos ada yang preman itu tuh apa yang di Bali ya, tuh yang malak gitu ya. Kan nggak bagus juga, udah bayar visa digituin. Begini, ini memang dilema bagi pemerintah. Satu sisi kita membutuhkan banyaknya wisatawan yang datang untuk memperoleh visa. Tetapi dengan kemudahan banyak yang disalahgunakan oleh para wisatawan. Akhir-akhir ini seperti kita dengar, kita lihat di Bali banyak wisatawan yang menyalahgunakan dan mereka berperilaku seenaknya saja. Jadi ini mempersulit pemerintah juga. Jadi mungkin ada baiknya juga dilakukan tindakan seperti ini sambil melihat bagaimana perkembangannya. Saya kira demikian. Ya, untuk sementara pencabutan tujuannya untuk pembenahan sih enggak apa-apa. Jadi lebih selektif lah. Intinya masalah begini kan lebih selektif. Negara-negara mana yang misalnya lebih kaya ya, lebih berbudaya, tata tertibnya lebih bagus, lebih berpendidikan, tentu datangnya selain berwisata ya tentu expanding ya, jadi untuk belanja, jadi mengerahkan ekonomi baik hotel, pariwisata, makanan, kuliner, dan lain sebagainya juga mengajak familinya, keluarga atau datang juga sekalian berbisnis. Nah itu bagus untuk menggerakkan dunia pariwisata. Jadi menurut saya sih pencabutan sementara untuk pembenahan negara mana yang lebih selektif itu diperlukan agar tidak kayak gado-gado gitu ya, pasar gitu, enggak. Jadi selektif lah, negara mana sampai 100-an negara itu banyak sekali ya. Jadi menurut saya untuk Bali tetap saja harus digerakkan pariwisatanya, bukan hanya terbatas kepada beberapa negara di ASEAN saja, tapi lebih selektif, lebih luas gitu. Eropa, Amerika, Australia, mungkin beberapa negara Asia yang memang negaranya juga relatif kaya, budaya bagus, pendidikan juga tinggi, tata tertib bagus, itu dapat dibebaskan gitu. Terima kasih. Saya pikir Pak Silmi Karib sebagai Dirjen Imigrasi mungkin ini juga salah satu, tentu kerja tim pemerintah Kumham, tetapi imigrasi pasti frontline sektor dalam hal ini Pak Silmi. Terima kasih untuk mencabut visa orang-orang ini. Karena kita kalau untuk ASEAN itu memang bebas visa oke, karena mobilitas orang, karena jarak yang dekat dan mobilitas barang ya, ekonomi. Tapi jangan sampai memang visa ini dikasih free kayak kita ini memang negara nelongso ya, butuh duit, butuh sesuap nasi, sehingga semua turis-turis yang gak jelas bisa masuk. Coba kita lihat dalam faktanya. Beberapa kasus di Bali misalnya, itu ada yang bertelanjang, bernari-nari di tempat suci. Ada yang tengah jalan tidak pakai pakaian yang tidak pakai celana lah, gitu laki-laki. Dan setelah diusut belum bisa dikembalikan, dideportasi karena harus berobat dulu karena ada kelainan jiwa. Jadi kita ini jadi bangsa yang jadi tujuan wisatawan, bahkan orang gila pun nggak apa-apa masuk ke Indonesia atau bawa $2 gitu. Ya kalau hanya gila secara mental seperti yang bertelanjang tidak pakai celana itu. Kalau gilanya itu mengedar narkoba, scamming, cryptocurrency dan seterusnya, cybercrime,
kita juga ya nggak apa-apa asal dapat duit, kan lucu ya. Kita seperti menggadaikan bangsa sendiri. Nah, oleh karena itu visa ini bukannya tidak boleh orang wisatawan. Tentu kalau ada yang menjadi wisatawan dari negara lain ke Indonesia ya silakan. Ya ikutilah visa prosedur, sama seperti orang Indonesia kalau mau wisata ke Kanada atau ke Amerika. Nah kan kita ke kedutaan juga kan, atau melalui travel agent mengurus visanya gitu. Nah jadi ya nggak ada masalah. Kalau orang normal pengen wisata ya pasti dia nggak ada masalah dengan visa, apalagi dia bukan pelaku kriminal. Tetapi kalau dia asylum seekers, baik itu political maupun military, apalagi criminal asylum seekers, terus pergi ke Bali, ke Jogja, ke Jakarta, tinggal di Ciledug sini, kan itu menggadaikan negara. Jadi sekali lagi terima kasih Pak Silmi Karim. Kalau bisa di dalam visa itu juga dicek, jangan sampai sini nanti biar jangan dikembalikan ya pura-pura gila gitu, pura-pura lupa ingatan, padahal sebenarnya dia pengungsi, imigran sebenarnya mereka itu barangkali. Ya kalau menurut saya sih memang perlu ada screening lah gitu ya, supaya orang yang datang itu setidaknya diinterview dulu, ya kan, jadi nggak sembarangan orang bisa masuk lah. Dan kalau menurut saya biaya, mungkin kalau kena biaya mereka nggak masalah ya, nggak gitu mahal lah dengan mata uang mereka. Dan itu sekarang juga harus hati-hati, banyak orang yang asing yang cari mata pencaharian di sini. Jadi kita jadi saingan juga gitu loh. Ya, saya setuju apa yang diputuskan oleh pemerintah. Biar yang turis masuk ke Indonesia itu tersaring. Ya jadi memang benar-benar yang ingin berwisata lah yang masuk. Jangan sampai ya seperti yang kemarin nyari mata pencaharian di ini apa namanya di Bali atau di Indonesia begitu. Saya setuju intinya ya, semoga biar tersaring dengan ininya yang lebih bagus, yang orang-orang memang keinginan untuk berwisata ke Bali. Oke. Keputusan yang bagus karena apa? Karena banyak turis-turis orang-orang Amerika, orang Eropa itu kurang ajar semua banyak kan. Jadi lebih baik dibatasin aja. Karena banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Kita nggak kekurangan turis kok kalau kita nggak pakai visa gitu. Masih banyak orang yang datang ke Indonesia. Itu aja. Saya pikir itulah yang terbaik. Jadi pemerintah tepat mengambil keputusan ini. Ya, ketertiban umum ya. Yang soal di Bali tuh ya, yang warga-warga yang bandel kan ya Rusia tuh yang orang ini, atau Amerika yang katanya yang penelpon Pak Wandi ya. Amerika sama Eropa kan ya kayak ekspor nikel dipaksain suruh jual ya. Itu kayak orang Eropa tuh sama Amerika benar juga harus dibatasin ya, kayak melanggar lalu lintas, meresahkan warga kan ya kayak semacam tawuran, bikin rusuh, itu harus dibatasin. Tapi ya kalau yang baik-baik ya jangan dideportasi ya, ngomong baik-baik lah gitu. Kan untuk menggalakkan pariwisata nasional yang ramah turis ya. Semoga ya wisata Indonesia makin banyak dikunjungi oleh orang-orang turis dengan berperilaku baik, tidak emosian di jalan raya, tidak senonoh gitu. Pokoknya semangat untuk Pak Sandi yang menggalakkan turis di Bali dimanapun se-Indonesia. Saya pemerintah bisa membuat statistik dulu negara-negara mana yang persentase warganya yang menjadi turis di Indonesia itu melakukan ketidakbenaran. Jadi tidak langsung membuat keputusan pemilihan negara. Itu untuk diketahui, turis-turis Eropa di Bali ya, ini saya tidak semua turis ya, tetapi saya menginap di hotel bintang 5 dan itu ditinggali oleh turis Eropa dan mereka jarang keluar hotel. Turis itu bintang 5 yang menginap di hotel $1,000-2,000 itu jarang sekali keluar hotel. Mereka benar-benar orang-orang Eropa ingin menikmati masa-masa tinggal di Bali, menikmati hotel mereka. Seperti ini, tinggal 2 minggu bisa menghasilkan lebih dari $10,000 devisa untuk negara. Kebijakan pemerintah kalau ini benar lah ya.
kita juga mesti selektif lah. Kalau ya percuma kalau yang masuk ya contoh lah turis-turis bikin rusuh. Coba lah, kalau yang punya duit makasih lah ngurusin visa. Kayak orang Indonesia ke Eropa itu coba aja nggak gampang menurut saya. Kali ini lah itu juga setelah si Nilu itu teriak-teriak, dan menurut saya ya ini benar emang mestinya begitu. Jadi ngapain lampu gelandangan di sini yang bikin susah ya. Iya, dalam case ini saya setuju ya. Pertama kita mesti lihat tataran global itu, ekonomi Eropa atau OECD ya, yang tadinya kita anggap kaya itu sedang lagi susah. Mereka resesi ya, kemudian masih berkutat pada keuangan segala macam. Lihat Inggris masih naik bunga tuh, Jerman, Amerika semua lagi susah. Jadi baguslah di stop aja ya. Dari kita nggak dapat uang kok dari situ, malah banyak masalah yang masuk. Mereka yang nggak mau ikut perang lari ke sini ya, duitnya udah habis, dia malah kerja di sini, cari duit di sini. Tunggu mereka udah baik, udah bagus, udah kaya ya, baru kasih bebas visa. Sebenarnya kan ini sudah diprediksi ya, waktu itu kan sudah diperingatkan oleh banyak pihak ya. Waktu membuka keran besar-besaran ya, mungkin pemerintah kan pertimbangannya karena untuk mengejar devisa. Nah, peringatan itu ternyata terbukti sekarang ini. Jadi kalau menurut saya ya memang harus dievaluasi. Kalau dulu peringatan itu dipatuhi pemerintah atau dipertimbangkan oleh pemerintah, bukan dipatuhi ya, dipertimbangkan oleh pemerintah, mungkin kejadiannya nggak terus. Jadi ini kesannya kan pemerintah mengambil kebijakan itu hanya trial and error gitu aja. Jadi udahlah ini dulu yang penting masuk, habis itu permasalahan muncul tarik lagi. Jadi nggak punya konsep lah gitu kalau menurut saya. Terima kasih. Oke, saya setuju dengan pemerintah dalam hal mencabut aturan bebas visa ke 159 negara ya. Karena ketika pemerintah telah mencabut status pandemi menjadi endemi pada tanggal Rabu lalu, tanggal 21 Juni, negara harus tetap waspada terhadap negara-negara yang akan masuk ke Indonesia. Nah, mengenai sektor pariwisata yang akan berdampak itu sudah jelas dan pasti. Tapi pencabutan aturan bebas visa ini kalau nggak salah itu sifatnya sementara loh. Oke, thank you. Saya sih pendapat sih oke. Tapi pemerintah sanggup nggak? Kan banyak negara pedagang narkobanya gila-gila. Ya nggak? Itu pedagang obat-obat terlarang, kecuali Indonesia bebas narkoba. Ya bolehlah, semua amburadul. Enggak, sekarang kita lihat dari perbatasan tuh jual narkoba tuh gila pada kelihatan ngeri deh. Apalagi sekarang seperti bagian Afrika banyak narkoba. Kecuali sanggup ngontrolnya, kalau nggak sanggup ya semua amburadul. Yang nggak ada visa nggak seberapa, negara hancur semuanya. Indonesia negara kaya, masih banyak usaha lain kok. Nah itu kalau saya punya pendapat begitu. Terima kasih ya, Mitra Bisnis, kita cukupkan sampai di sini. Opini komentar Anda kami tampung dalam Businessman Opinion. Saya Mary Agustin.